Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dalam acara Peluang Usaha. Peluang Usaha adalah program acara yang memberikan informasi kepada pemirsa tentang bagaimana tips, trik, dan peluang-peluang usaha apa saja yang ada dan yang tren saat ini di Indonesia dan bahkan di dunia. Pemirsa, bersama saya Deddy Firman dan rekan saya Fauzi Roni akan memberikan tips dan trik dan peluang-peluang usaha yang menarik yang bisa membuat imajinasi atau impian Anda terwujud dalam melakukan usaha. Pemirsa, nantikan saya kembali setelah jeda iklan masih dalam acara Peluang Usaha. Nah, Mas Fauzi, ya, Mas Dede. apa nih kira-kira peluang usaha yang lagi ngetren, yang lagi booming lah saat ini? Kalau dari berita yang sering saya baca dan saya lihat, maksudnya ini yang berbasis bahari atau kelautan, karena kan kalau kita lihat berita ada Ibu Susi Menteri Kelautan, nah saya tertarik dan saya juga hobiis. Di rumah saya mengkoleksi beberapa ikan hias, tapi sayangnya maksudnya banyak matinya. Nah, saya ada PR besar, berarti saya belum tahu bagaimana caranya memelihara ikan hias. Nah, Mas Deden ada informasi mungkin? Saya ada informasi. Nah, kayak gimana tuh? Jadi kalau ikan hias sekarang ini banyak ya, ada terbagi dua ya, ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Nah, kalau bahari itu kan lebih luas ya, laut ya. Laut itu banyak banget kalau mau dijadikan. Kalau air laut ada yang air tawar nggak, Mas? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Di pinggiran ada. Oh, di pinggiran ya. Ya. Nah, itu ada dua ya, dari ikan laut dan ikan tawar. Ikan air tawar. Nah, laut itu banyak banget ya, mau dijadikan. Nggak usah disebutin lah ya, banyak nama-namanya pun saya tidak tahu. Oh gitu. Tapi jadi bagaimana dong? Yang paling gampang, paling murah adalah memelihara ikan hias air tawar. Air tawar. Berarti yang episode kali ini, segmen kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang ikan hias air tawar. Betul. Nah, bagaimana dong? Jadi gini, pernah dengar kan ikan arwana? Arwana. Lohan, Sering. Ya kan, ikan seperti itu ya. Itu dulu ngetren kan ya. Wah, lohan lo yang ada tulisannya lah, kepalanya jendul lah, kayak corak-coraknya gitu lah ya. Memang bagus tuh salah satunya. Ini juga sekarang lagi booming seperti itu. Jadi ikan mas koki ya, itu banyak. Ikan mas koki. Ada juga ikan cupang. Ada kalau sekarang ikan cupang banyak diadu-adu kan. Ya. Nah, ikan aduan tuh, ikan koi, arwana itu masih banyak ikan air tawar. Ikan mahal ya. Nah itu menurut saya peluang usahanya masih ada dan itu gampang sekali, dari anak kecil sampai orang dewasa bisa memelihara. Iya. Ya, jadi sebetulnya itu tinggal bagaimana kita pemilihan lokasi tempatnya di mana ya kan, bagaimana tentang pemasarannya, terus banyak kan tahapan-tahapannya seperti apa maksudnya menjalankan usaha ikan hias. Kayaknya sepertinya kan harus ada tahapan yang dilakukan nih. Tahap pertama harus dia melakukan apa gitu, Mas. Yang pertama itu yang terpenting adalah kalau ikan hias itu yang terpenting adalah tempat, lokasi tempat. Maksudnya akuariumnya ya? Iya, akuariumnya nggak hanya satu. Oh gitu. Ya, akuariumnya ada beberapa akuarium. Tergantung seberapa besar ikan yang dikelola ya. Seberapa banyak. Dan berbagai banyak macam jenis ikannya juga macam-macam. Berarti satu akuarium satu jenis sebaiknya gitu ya? Bisa dua. Oh, bisa biasanya seperti itu. Dan itu juga ada penerangan, ada oksigennya mereka. Filter air juga mungkin ya. Gitu. Dan itu saya rasa mudah, cuma yang penting adalah lokasi tempat. Pemilihan untuk lokasi itu ya, pembudidayaan ikan ya. Betul. Dan nggak perlu kayak semacam gudang besar itu gudang besar yang seperti. Berarti di rumahan bisa juga, Mas? Ya itu ya. Bagasi yang kita pakai. Di garasi dia bisa. Ada akuariumnya. Ada bagasi mau. Bagasi kecil Mas, mobil itu namanya. Mobil. Berarti mobil saya bisa dijadiin ini bagasinya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak boleh. Nggak bisa kalau mau jualan di situ bisa. Tapi goyang-goyang ntar lompat ikannya. Ya itu satunya lokasi. Berarti garasi itu bisa ya. Betul. Jadi pemirsa di rumah jika memang memiliki garasi yang ketika mungkin mobilnya dipakai buat aktivitas, bisa mungkin dibagi dua gitu ya, mungkin ya, buat ya memulai usaha dari kecil dulu ya memang sebaiknya. Ya. Yang penting berjalan dulu lah. Ya. Jadi itu maksudnya itu. Tahapan berikutnya apa Mas? Pemasaran yang penting. Pemasaran ini juga yang krusial ya. Kita mengelola bagus nggak laku ya sama juga. Ya, kita pasang berapa sih, cuma pasang kayak spanduk kecil gitu nggak ada masalah. Yang penting orang tahu bahwa kita adalah penjual ikan hias. Betul.
Dan itu yang unik, ikannya bermacam-macam, dia bagus, lebih unik. Orang akan dan jangan lupa aksesoris lainnya ya. Oh iya, semacam alat penangkap ikan gitu ya. Iya, alat penangkap yang kecil. Terus makanan palet ikannya gitu ya. Betul, sama mungkin filter airnya segala macam gitu ya. Oksigennya juga Mas ya. Bahkan termasuk akuarium juga di dekat rumah saya juga ada. Akuarium juga. Benar, dia kiosnya cuma kecil Mas. Cuma saya tanya omsetnya dia bisa sampai 20 juta sebulan. Betul. Padahal dia kios kecil nyewa di pasar. Tetangga saya juga gitu. Awalnya kecil di rumah sendiri. Terus orang tahu, ya kan. Semakin ramai. Nggak usah jauh-jauh. Orang RT tahu, RT akan dari mulut ke mulut semua juga akan pasti akan bisa berjalan kok. Yang penting adalah kualitas ikan ikan yang beda-beda, yang bagus, yang segar gitu kan, dan juga dalam pengepakan juga kan misalnya pengemasan kan juga mesti bagus. Ketika penjualan berarti ya. Betul. Itu aja sih yang penting jenis ikan. Berarti ada 3 tahapan tadi maksudnya. Betul. Berarti kalau saya lihat memang bisnis ikan ini kan tidak ada matinya ya, artinya karena pada dasarnya kan manusia itu menyukai keindahan. Nah, ikan itu bisa menyediakan itu. Bahkan kalau saya pribadi, ketika saya pulang kantor capek, saya lihat akuarium di sisi ikan tuh jadi tenang. Oh iya. Jadi tenang kalau kita lihat ikan. Kayak adem gitu kan, lihat mereka berenang ke sana kemari gitu kan. Tapi juga jangan lupa, selain itu pebisnis ikan, pebisnis ikannya sendiri juga banyak membaca, dan banyak membaca dan banyak pengetahuan. Kita juga jangan hanya menjual aja, kalau perlu konsultasi juga. Jadi kita menerima. Kita jadi konsultan gitu ya? Iya, gratis aja. Gratis aja kita kasih, Mas begini, ini gimana caranya Mas, ini gimana caranya, kok ikan saya sering mati, gimana caranya, kayak gitu. Kita bisa, mungkin kurang ini, kurang garam lah, kurang apa kan. Kalau air biasa itu kita harus kasih garam dulu, diendapkan dulu garamnya biar segala macam itu. Jadi itu kita harus tahu. Berarti kita juga harus belajar terus maksudnya. Ya, baca buku. Walaupun kita mungkin tidak paham bisnis perlakuan, tapi ketika kita belajar otodidak, maka ilmu itu akan kita bisa sampaikan kepada calon pembeli. Seperti itu. Baik. Nah, ada informasi apa lagi mengenai ikan hias, Mas Deden? Nah, itu selain. Kalau ada saya lanjut nih, Mas. Boleh lanjut ya. Baik. Informasi kedua. Ini kita udah dikasih kabar nih, durasi harus dewasa. Jadi kita 3 menit lagi maksudnya. Baik, saya pilih yang pendek nih. Ini kan ada inspirasi dari warung makan. Nah, ini asik maksudnya. Setiap hari butuh makan dong. Iya. Nah, apalagi maksudnya yang udah agak gemukan daripada saya kan. Wah, itu sehat Mas. Oh sehat, berarti saya nggak sehat dong? Iya kurang. Nah, berarti, tapi saya masih ada hadir di sini tuh. Baik, alhamdulillah. Nah, ini ada di daerah Kota Blora. Ya. Mungkin Mas Deden pernah atau belum pernah nyampe ke Blora, belum ya? Udah pernah lewatin. Oh, pernah lewat saja. Nah, ini tepatnya di desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, pemirsa. Saya terus terang pribadi belum pernah ke kecamatan ini, tapi kalau Bloranya kita pernah lewat. Nah, kalau kita ke sana, mungkin perlu diagendakan untuk kita mampir ke namanya warung makan Burin. Nah, jadi kalau saya ceritakan sedikit mengenai Burin, beliau ini adalah pengusaha palawija awalnya, dari jagung palawija bahasa Indonesianya. Nah, jadi dia menjadi supplier jagung ke pabrik-pabrik besar yang ada di Pulau Jawa, Mas Deden. Jadi dia udah cukup besar distribusinya dia, dan dia juga menjadi supplier jagung kering untuk sebuah peternakan ayam. Bayangkan dong, ketika sebuah peternakan disuplai oleh jagung kering itu kan pasti hitungannya bukan lagi kiloan, tapi puluhan kilo, bahkan mungkin ratusan kilo. Nah, seiring perkembangan waktu, Hajahrin ini, yaitu Ibu Hajahrin ini makin banyak saingan, biasa kan? Di mana ada gula pasti ada semut, di mana bisnis yang ramai pasti ada yang selalu buka-buka lagi. Nah, akhirnya semakin lama bisnis palawijanya rugi, beliau rugi. Nah, hingga jadi salah satu sebabnya adalah manajemennya yang kurang. Biasa usaha-usaha kecil kebanyakan manajemennya keluarga dan relatif tidak aware terhadap sistem aplikasi otomasi segala macam. Nah, akhirnya waktu itu beliau pada tahun 2011 mencoba sebuah usaha baru, yaitu warung makan. Dasar pemikirannya adalah karena setiap orang butuh makan, gitu kan. Nah, akhirnya Mas, langsung aja yang istimewa dari yang istimewa. Saya baca dulu berarti Mas. Sabar dong, sabar. Saya udah penasaran warung makan. Lapar jauh ngapain saya ke Blora kalau nggak ada yang ada yang. Jadi yang terkenal di sana adalah nasi asam-asam daging sapi, Mas. Jadi mungkin
suatu saat kita bisa luangkan waktu kita ke sana Mas Deden. Saya lagi membayangkan Kita dengan teman-teman di produksi di TV sini untuk berjalan ke nasi asem-asem daging sapi burin. Nah, saya lagi bayangkan daging sapi tapi asem. nah Gimana ya? ini asemnya bukan satu Mas, tapi dua, nasi asem-asem. Nah, kebayang berarti apakah nasinya asem? Ya saya belum tahu, karena saya belum Kayaknya pernah. Mas kita perlu ke sana. Kayaknya perlu ke sana. Ini benar-benar bikin saya penasaran. Bikin penasaran. Nah, Makanya kalau jadi gini, kalau mau bikin peluang usaha, kalau mau bikin rumah makan harus ada yang aneh dan ada yang unik. ke konsep berarti. Tapi kita bahas dulu Mas dan setelah jeda iklan berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan masih di program peluang usaha. Nah Mas Deden melanjutkan tadi diskusi mengenai keunikan warung makan Hajahrin maaf. Nah, nasi asam-asam daging sapi yang lebih unik lagi Mas Deden, harganya. Tahu berapa harganya? Rp6.000 saja. Daging sapi 6.000. Bayangkan zaman seperti ini nasi daging sapi 6.000. Nah, saya bacakan sedikit Mas Deden. Jadi rasanya itu enak pasti dan agak asam memang. Nah, ini ada penjelasan lagi adalah beberapa menu yang disajikan diantaranya nasi rawon, nasi asam-asam, pepes ikan, ayam bakar dan segala macam. Yang disukai adalah nasi asam-asam daging sapi. Kebanyakan konsumennya bilang rasanya enak dan asamnya banget. Gitu. Nah, bayang dong, enak tapi asam. Nah, yang lebih unik lagi adalah harganya Rp6.000 saja. Saya mikir nasi asam itu sama aja kayak sayur asam kasih daging sapi. Nah, mungkin seperti itu. Makanya kita harus ke sana Mas. Penasaran. Nah, kita harus ke sana. Nanti kita bilang ke kru produksi aja kita berangkat gitu kan. Nah, hasil wawancara kita tempoh hari dengan Hajahrin adalah beliau konsepnya begini. Untung tidak apa-apa sedikit, asal pembelinya banyak Mas. Jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa beliau bisa menekan harga sampai Rp6.000 saja. Saya sampai sekarang ketika membaca artikel ini nggak sempat membayangkan bagaimana daging sapi yang kita tahu berapa sih harganya 1 kilonya kan ratusan ribu dijualnya 6.000. Kita sana udah naik lagi. Nah, apalagi sekarang udah ini inflasi di mana-mana kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi konsep penjualannya nih, kita berbicara mengenai konsep penjualan yang dilakukan oleh Hajahrin, yaitu harga murah tadi. Karena konsep dia adalah semakin banyak pembeli maka keuntungannya akan akumulatif seperti itu. Nah, saat ini ada pabrik tebu yang cukup besar di daerah sekitar warung sehingga makin ramai saja diserbu oleh karyawan-karyawan pabrik tadi. Nah, yang sekarang kita coba diskusikan kita coba lihat adalah ketika kita mereview bisnis Mas Deden, yang paling membuat kita tertarik adalah omsetnya. Nah, saya bacakan omsetnya. Jadi setiap keuntungan burin adalah minimal 30%. Nah, omset beliau setiap bulan 120 juta. Nah, sekarang Mas Deden coba hitung deh berapa 30% dari 120 juta. Udah kita bayangkan sendiri. Pemirsa bayangkan saja dari sebuah warung makan di kota, mungkin Bolora kan bukan kota besar, jadi kota kecil, mampu menghasilkan 120 juta. Bayangkan. 30%-nya berarti 12 kali 3. Berarti ada 36 juta net. Ya, geser-geser dikit nggak apa-apa maksudnya 36, tapi itu adalah rata-rata beliau. Bayangkan, hanya dari satu rumah makan, warung makan, bukan rumah makan, maaf. Tertarik berbisnis rumah makan pemirsa? Nah, saran saya, kenali peluang apa yang ada di sekitar Anda. Misalnya, rumah Anda ada di sekitar pabrik. Orang pasti butuh makan, bikin aja pabrik mie goreng, rumah makan mie atau kopi sederhana atau buka kayak gitu terserah, bikin saja. Jangan berbicara omset dulu, buka saja dulu. Ya, betul. Kalau kata mentor-mentor bisnis, lakukan saja dulu. Kita belajar sambil jalan. Bagaimana? Kenapa? Learning by doing seperti Kata itu. orang-orang sana. Semoga kisah sukses Hajahrin ini dapat memotivasi pemirsa di rumah untuk bisa membuka usaha warung makan jika akan membuka warung makan. Tapi jangan khawatir pemirsa, kita masih banyak yang masih. Ya, selain warung makan juga kita ya itu yang tadi saya bicarakan juga. Harus ada keunikan dan harus ada betul. Beda dari yang artinya lain, konsep gitu kan. Apapun bisnis yang kita lakukan, jika kita jadi misalnya tidak memiliki konsep, ya sama saja, tinggal tunggu tumbangnya saja. Karena
setiap orang butuh makan, tapi makan seperti apa yang ini? Mungkin bisa diakalin di menunya. Namanya menu bombastis, misalnya bakso rudal atau bakso meriam. Saya pernah tuh ke Merapi. Oh gitu, di Jogja ya? Iya, di Jogja. Itu di dekat kawasan Mbah Marijan. Kalau kita pengen naik ke tempat Mbah Marijan itu banyak warung-warung. Dan itu lucu-lucu nama-namanya. Ada apa? Ada warung meledak gitu ya? Gitu, lahar, warung lahar, sawah, apa gitu. Pokoknya nama warungnya itu? Iya, nama menunya? Nama menu-menunya. Oh, padahal makanannya sama, nasi biasa aja, nasi goreng. Tapi kan orang tertarik gitu ya? Tertarik menunya, aneh menunya. Atau ini menu lava gitu kan? Iya. Ternyata nasi sama kuah doang gitu kan? Dan kan lava namanya. Iya, lava. Kuah panas lagi. Kuah panas lagi kan? Iya, seperti itu. Atau bubur lava kan unik ya, jadi mungkin salah satu sumber inspirasinya adalah seperti itu. Iya. Ya banyak ya, kayak tadi saya juga melihat ada namanya restoran konsepnya seperti rumah sakit. Jadi seluruh pelayannya memakai seperti dokter. Oh, perawat. Nah, dokternya siapa Pak? Yang pemiliknya jangan-jangan? Pemiliknya pakai dokter. Oh, oke. Tapi saya tadi juga saya lihat ada kursinya tuh kayak kursi roda. Kursi buat makannya. Minumnya itu unik. Dia pakai apa namanya? Pakai infus bukan ya? Infus. Ada infusnya, terus itu ada nanti ada gelas, terus ada gelasnya. Unik. Nanti kita kesana kalau bisa. Di daerah mana maksudnya? Daerah Jakarta itu. Oh, dari Jakarta. Boleh. Nanti kita harus reportase di sana maksudnya. Kita ambil kayak VT gitu ya. Itu maksudnya bukan contoh bagaimana rumah makan atau bagaimana, enggak. Saya lihat konsepnya, betul. Konsep rumah sakit, orang ada mikir enggak? Ya kan? Setuju. Kok rumah sakit? Seperti apa sih rumah sakit bayangannya? Itu yang punya tadi bilang karena dia fobia sama rumah sakit. Oh gitu. Ada lagi, kalau pemirsa memang mau konsep-konsep beda, misalnya konsep kantor polisi yang tidak umum ya. Konsep penjara sudah ada. Konsep penjara ada di daerah Bandung kalau nggak salah ya. Ada gerai kopi juga tapi konsepnya penjara di Bandung itu. Betul. Konsep penjara misalnya bisa kan? Konsep di dalam kayak di dalam apa namanya pos dan giro misalnya. Jadi ya kayak begitu. Pokoknya pelajari dulu konsepnya yang unik dan memang beda dari yang lain gitu ya. Mungkin belum terpikirkan oleh orang banyak ya. Walaupun kecil, misalnya kecil dulu. Ya dari awal kecil dulu lah. Tapi konsepnya itu yang bikin menarik. Pasti orang akan penasaran. Orang Indonesia kan terkenal penasaran. Oh iya. Penasaran apa sih gitu kan. Apalagi kalau udah rame, orang Indonesia pertama yang selalu penasaran, kedua rame. Ya, begitu lihat antrian, jadi langsung wah ada apa gitu. Rame, dari itu konsepnya beda, ini pasti nih ada enaknya nih gitu kan. Itu perlu dipikirin tuh. Pokoknya penting konsep, bener. Konsep satu. Agar pemirsa di rumah tahu bagaimana cara meng-create sebuah konsep atau makanya sering-sering nonton program ini. Peluang usaha. Kita juga harus memberitahukan kepada pemirsa ya tentang tips dan trik. Itu di segmen terakhir aja Mas Deden. Iya, ini biar penasaran. Betul. Ya. Jadi nanti kita akan ceritakan. Jadi bagaimana? Hanya ada informasi. Kita kan masih ada informasi lagi nih. Nah, kayak gimana tuh? Kalau kita keluar ya ke Jawa ya. Jawa mana nih? Ke Jawa Tengah. Banyak tuh angkringan. Oh iya, saya sering dulu dari Jogja makan angkringan. Nasi harga 1.500 ya, 1.000 gitu ya. Susu segala macam. Banyak peluang usaha kan kalau mau kita kembangkan di sini ya, misalnya di Jakarta lah atau di daerah-daerah tempat nggak usah modal besar, modal kecil juga bisa, bahkan modal dahulu pun bisa kan? Betul. Seperti program kepercayaan ya kan, yang ini kepercayaan, hanya modal percaya itu aja. Ya banyak guys, kayak nanti kita pengen lebaran, ya, pengen puasa Ramadan. Nah kita harus melihat tuh peluang apa nih? Kue kering atau kue basah, kue jajanan pasar. Itu nanti akan kita bicarakan. Boleh. Di episode ini atau segmen berikutnya Mas? Kayaknya episode berikutnya kali ya. Baik. Kayaknya ada yang mesti kita bicarakan lagi. Sampaikan dulu ya. Baik. Silakan Mas Deden. Ya selain ini kita juga yang tersedia tadi wedangan ya. Wedangan itu apa? Saya jadi teringat wedangan di daerah Solo. Iya. Itu walaupun kecil, kayak warung kopi begitu. Pinggir kaki lima tapi ya? Unik ada banyak Mas, banyak sebenarnya yang unik. Oke. Kopi adanya, ada tempatnya tuh, kopi kecil apa? Teko. Gelas, wadahnya kan. Oh ada tatakan. Itu kan biasanya begini kan? Iya. Ada juga yang modelnya dibalik.
jadi minumnya di sela-sela situ. Daerah mana itu? Banyak itu modelnya Saya beda, belum pernah kalau yang gitu. banyak yang unik. Pokoknya yang penting konsepnya beda, pasti akan dicari orang cari ya? orang gitu mas. Padahal harga mungkin sama saja, Iya. menu bisa sama saja, Nah, tapi gini, nanti kita akan memberikan tips Tips. dan trik mengenai mengenai bisnis bisnis. ya. Boleh. Oke pemirsa, dalam segmen ini kita hanya memberikan peluang-peluang usaha seperti apa dan konsep yang benar dalam melakukan bisnis kita yang akan kita jalani. Jangan kemana-mana, nantikan setelah iklan berikut. Pemirsa, seperti janji saya tadi, saya akan memberikan tips memulai usaha ya, yang mungkin pemirsa nggak sangka dan nggak duga. Oh iya, gitu seperti itu. Ya, Pak Mas Fauji. Ya, maksudnya Tahu nggak itu ATM? ATM, ada mesin, ada istilah juga. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu. Mbaknya yang mana nih? Yang dipakai Itulah yang dua? Tip. Oh Tips gitu. ATM. Berarti episode Lima kali ATM. ini kita akan membahas tips ATM. Kayak Ya, gimana tuh Mas Dede? Nah, Coba disampaikan. amati, Tiru, dan modifikasi. Ya, kita pertama adalah satu, jangan menciplak. Tidak boleh plagiat ya. Nggak boleh plagiat. Ya kayak misalnya produk Cina atau banyak menciplak tuh. Ya. Oh iya. Nah, itu seperti kayak gitu kita larang lah kayak gitu ya. Kalau menjiplak kelakuan nggak boleh Mas juga ya? Itu karakter. Itu karakter. Baik. Tapi Yang kedua, tidak harus dengan ide baru. Tidak harus dengan ide baru. Nah, ini yang menarik ya. Artinya bisa saja ide yang umum dilakukan orang, tapi kita kasih bumbu-bumbu sedikit. Betul. Kita modifikasi. Inovasi lah, inovasi sedikit lah gitu. Baik. Ada inovasinya. Ini berlaku untuk semua bisnis kan? Semua. Semua bisnis. Terus juga perbaiki kekurangan pasar. Perbaiki kekurangan pasar. Ya. Modifikasi tadi itu. Kira-kira kurangnya apa sih? Kita misalnya mau bisnis seperti ini gitu, seperti Mas Fauji lakukan. Kita amati dulu, seperti ini. Nah, kurangnya ini. Nah, itu kita perbaiki di situ dengan konsep yang kita punya gitu kan. Itu nggak masalah Mas. Ya, nggak ada masalah. Nggak masalah namanya. Itu bukan niru tapi Tidak meniru. kita perbaiki. Kita modifikasi lah ya. Betul. Kalau saya punya toko komputer, saya niru dulu Mas Deden punya toko komputer nih, saya mau bikin Mas Deden kurangnya apa nih? Kurang luas, berarti saya bikin lebih luas gitu maksudnya. Iya loh. Kan cuma dikit dong. Enggak, kurang mungkin ada kurang biasanya kayak begitu. Aksesorisnya kurang nih. Kurang banyak. Saya banyak. tambahin gitu ya. Misalnya aksesoris printer nggak ada, saya tambahin di situ. Ya, di toko saya. iya, servis printernya nggak ada, harus ada orang servis printer. Tapi kan kebanyakan di Indonesia juga kadang-kadang ini Mas Deden, apa namanya? Sungkan gitu kan. Iya. Karena mungkin misalnya temen nih, gue bisnis yang bareng, jadi persaingan usaha nih. Kan banyak kayak gitu. Rezeki Cuekin aja kali ya. ada yang ngatur. Rezeki semua udah ada yang ngatur. Lihat pasar, di pasar tradisional. Oh iya, kebanyakan sama semua ya. Dua dari daging ayam sama semua. Tapi mereka nggak sirik ya. Iya. Itu sudah ada ngatur, jadi jangan khawatir. Yang penting ikhtiar aja terus gitu. Itu Allah pasti memberikan. Wih, super. sesuai dengan. Mantap. Apalagi Mas Deden yang tips berikutnya? Nah, perhatikan proses. Ini tips keberapa nih? Hah? Keempat atau kelima? Keempat dulu. Keempat kayaknya belum Mas Deden. Misteri Sukanya rahasia lompat. perusahaan. Kayak Mas Deden suka lompat ya. Ya, enak lompat-lompat. Lompat ya. Lompat ini, lompat rumah enggak ya? Iya, betul. Baik. Nah, ini misteri rahasia perusahaan. Misteri. Jadi, rahasia perusahaan. Hmm. Jadi seringkali beberapa perusahaan memang sudah melakukan teknik ATM. Ya, teknik ATM ini dengan benar. Bisnis akan sukses, inilah salah kaprahnya menerapkan metode ATM dalam bisnis. Hanyalah bagian dari meniru bagian luar bisnis yang ada, akan tapi banyak yang akan kita belum pahami dari bisnis yang ada, seperti misalnya yang paling pasti adalah rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Berarti tidak semuanya harus Ya, tidak semuanya Dibuka. harus dibuka, betul. Siapa pengusaha yang berani membocorkan rahasia perusahaan, inilah yang harus dipahami bersama oleh para pebisnis. Maka cobalah telusuri misteri perusahaan sukses sebisa mungkin untuk menjadi bisnis metode ATM Anda berhasil dengan sukses. Wah, itu butuh tenaga lebih Mas ya. Nah, itu nanti untuk mencari kita tahu. Kita akan mempelajari lebih lanjut mungkin ke ke bisnis berharga dari Starbucks, ke kafe atau dari mana, dari kafe roti segala macam, banyak yang ini yang kayak seperti itu. Padahal sebenarnya banyak juga pengusaha kopi di Indonesia yang lebih enak kan daripada. Terakhir satu lagi. Baik, yang terakhir Mas. Perhatikan proses.
proses. Nah, dalam bisnis apapun proses memang selalu menjadi hal yang penting. Sebuah bisnis yang sudah berjalan dan sukses pasti sudah berbagi tahapan bisnis yang bernama proses. Kegagalan dan kegagalan dengan berbagi kisah pelajaran dalamnya adalah hal yang telah melewati bisnis yang sukses tersebut. Oke, pemirsa, sampai sudah Gak kerasa Mas Deden ya? Iya. Udah setengah jam aja nih. Kayaknya kurang durasi, nanti kita ngomong Pak Produsernya ya, ditambahin gitu. tambahin lagi. Cuman mudah-mudahan pemirsa di rumah nggak bosan nih dengerin kita. Ya walaupun informasi kita cuma sedikit, tapi kalau pemirsa tetap mantengin kita tiap hari, kan makin makin banyak kan. Iya. Makin lama makin banyak. Ya, Sedikit-sedikit mudah-mudahan ada jalan inspirasi buat pemirsa semua. pencerahan bagi pemirsa di rumah. Saya jadi ingat pencerahan tuh agak sedikit ke Jogja-Jogjaan nggak maksudnya. Baik, semoga jadi pencerahan. Baik, silakan Mas Deden di Ya. Oke pemirsa, saksikan terus acara Peluang Usaha dalam episode-episode berikutnya. Bersama saya Deden Firman dan saya Fauzi Roni. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas.